CEO dengan kaget menyadari, istri dari temannya ternyata punya wajah yang persis seperti istrinya sendiri. Untuk memastikan apakah istrinya melakukan pernikahan ganda, CEO memutuskan datang langsung ke pernikahan temannya. Tapi sebelum berangkat, istrinya tiba-tiba menelpon, mengatakan bahwa dia pulang kampung menjenguk keluarga, dan baru bisa pulang beberapa hari lagi. Ucapan ini membuat kecurigaan CEO semakin besar. Dia pun menahan amarahnya, berpura-pura santai dan bilang akan beri kejutan saat istrinya pulang. Setelah menutup telepon, dia langsung menginjak gas menuju lokasi pernikahan. Begitu sampai di hotel, semua orang memuji temannya karena berhasil menikahi wanita super kaya. Namun CEO tidak ikut bergabung. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke depan aula pernikahan, menatap foto pengantin yang terpajang. Saat dia masih ragu apakah wanita dalam foto itu istrinya, tiba-tiba suara temannya terdengar sedang pamer, mengaku bahwa istrinya adalah CEO grup perusahaan saat ini. Saat itu juga CEO seperti tersambar petir, karena beberapa bulan lalu, dia baru saja menyerahkan perusahaannya kepada istrinya untuk dikelola. Dan sekarang, wanita yang dinikahi temannya ternyata istrinya sendiri. Yang lucunya, teman-teman lama mereka masih mengira CEO itu orang miskin seperti dulu. Mereka bahkan mengejek bahwa dia sangat iri melihat pengantin wanita. Tiba-tiba, seorang guru menyadari bahwa mobil yang dibawa CEO adalah mobil mewah miliaran. Tapi teman yang menikah langsung naik pitam. Tanpa basa-basi langsung meninju CEO. Sambil berteriak bahwa mobil itu milik istrinya. Dia memaki CEO yang hanya hidup dari harta istri. Berani-beraninya datang ke pernikahan bawa mobil mewah. Karena makin marah, dia langsung mengambil batu bata dari tanah, lalu menghancurkan kaca mobil dengan brutal. Bahkan mengajak teman-teman lain untuk ikut melampiaskan emosi. Namun saat bagasi mobil dibuka, semua orang langsung melongo. Ternyata di dalamnya penuh dengan barang antik dan lukisan kaligrafi. Tapi temannya malah tertawa meremehkan, mengatakan bahwa orang seperti CEO tak mungkin punya barang asli. Lalu langsung merobek salah satu lukisan di tempat. Siapa sangka, guru di sebelah langsung pucat setelah melihat sudut lukisan yang robek. Karena dia mengenali bahwa itu adalah karya asli seorang maestro, yang harga awalnya bisa mencapai 300 juta dolar. Namun temannya tetap keras kepala, bersikeras bahwa semua itu dibeli CEO dari uang istrinya. Dan semua hanya barang palsu. Dihina seperti itu, CEO tetap tenang. Dia hanya mengeluarkan ponsel, lalu menelpon seseorang. Melihat itu temannya makin marah. Memaki CEO tak tahu malu. Tapi CEO hanya berkata datar, bahwa semua yang mereka lakukan hari ini, cepat atau lambat akan mendapat balasannya. Mendengar ancaman itu, temannya langsung merampas liontin giok yang tergantung di leher CEO. Karena dia tahu, itu adalah jimat keselamatan, yang dulu didapatkan ibu CEO setelah berdoa 3 hari 3 malam di kuil. Saat itu CEO marah besar dan meminta dikembalikan. Tapi temannya malah tertawa dingin, lalu menghancurkan liontin itu di hadapan semua orang. Seketika itu juga, CEO benar-benar meledak, langsung meninju temannya. Namun teman-teman lamanya yang matre, langsung mengerubungi CEO, lalu memukuli dan menendangnya bersama-sama. Bahkan guru yang tadi ikut juga memukul CEO. Akhirnya CEO tak berdaya dan jatuh tersungkur. Tapi di saat itu juga, deretan mobil mewah mulai berhenti di depan hotel.